malam Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Mazmur 103. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Menjadi tema kita malam ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada manusia, kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Tuhan sudah menegakkan taktanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini merupakan sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh Daud, saudara ya. Mazmur itu tehila atau tehilim, nyanyian hati atau nyanyian kehidupan. Apa yang Daud alami, Daud nyanyikan. Dan Daud menyanyikan ini ketika dia ada dalam keadaan, bukan dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan tidak baik. Jiwanya, pikiran, perasaan, seluruh kehendaknya dia pakai untuk memuji Tuhan. Berbeda di masa sekarang ini, Bapak Ibu ya. Di masa sekarang ini, mungkin kita lebih banyak berkata-kata dengan jari kita yang menari di atas gawai, di atas handphone, di atas laptopnya kita, daripada dengan mulut kita. Ya, orang berkata yang dekat semakin jauh, yang jauh semakin dekat. Ya. Mungkin juga kita lebih sering berkata-kata kepada diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Kita sering menghabiskan waktu berjam-jam dengan gadget kita, handphone kita. Mungkin dengan siaran yang kita sukai, kita bisa menghabiskan waktu di situ, ya, daripada menghabiskan waktu dengan orang lain. Kita menerjemahkan segala sesuatu, membicarakannya kepada diri sendiri. Bahkan beberapa mengambil kesimpulan, lalu bertindak berdasarkan penilaian sendiri, tidak berdasarkan apa kata Tuhan. Sehingga akhirnya kehidupan seseorang bukan semakin jadi lebih baik ketika dia melakukan ini, bahkan semakin dia berjalan menurut apa yang dia pikir baik, semakin dia melihat bahwa masalah, tantangan, halangan begitu menghalangi langkahnya, bahkan tidak ada jalan sama sekali. Kita akhirnya larut dalam dunia kita sendiri, walau kita hidup bersama dengan orang lain. Berapa banyak orang yang alami itu? Banyak kali kita larut dalam masalah kita, larut dalam pergumulan kita,
larut dalam kehidupan kita. Padahal kita ada bersama-sama dengan orang lain yang bisa saja Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan, perpanjangan suaranya, mulutnya untuk menolong kita. Kalau kita lihat kitab Mazmur 103 ayat 122 tadi, banyak berisi self-talk, saudara ya, yang sejatinya kita pelajari dan ikuti. Harusnya kita ikuti ini. Ya, salah satunya adalah Mazmur 103 ini yang dinyanyikan oleh King David. Daud mengatakan, pujilah Tuhan. Selama dalam Mazmur 103 ayat 1-22 ini sampai 7 kali, saudara. Pujilah Tuhan sebanyak 7 kali, yaitu di awal dan akhir. Kalau Bapak Ibu hitung, ada 7 kali Daud berkata, pujilah Tuhan. Angka 7 itu menyatakan kesempurnaan. Daud sangat mengerti bahwa kehidupan dia, bisa saja dia mengasihani diri sendiri. Bisa saja dia mengalami loneliness dalam hidupnya. Bisa saja dia mengalami self-service. Dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi terbukti ketika dia ada di padang gurun, 400 orang yang menjadi pemulung, yang menjadi orang-orang yang perampok, ya, mereka orang-orang yang sakit hati datang berkumpul kepada dia dan dia melatih mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dia bisa saja berkata bahwa saya juga punya masalah, saya sedang dikejar-kejar oleh rajaku, bahkan saya mau dibunuh. Dia bisa saja berkata dia punya alasan kuat untuk itu. Tapi Daud tidak mengatakan itu. Daud berkata, pujilah Tuhan sebanyak 7 kali. Bicara tentang sebuah kesempurnaan, dia mengerti bahwa seluruh hidupnya, seluruh perjalanannya ada dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu tahu begini, apapun yang kita alami hari ini, apapun yang sedang kita jalani hari ini, tantangan apapun yang sedang kita rasakan, yang sedang ada dalam pikiran, dalam hatimu, itu bukan alasan untuk kita tidak memuji Tuhan. Itu bukan alasan untuk kita tidak berhenti memuji, untuk kita berhenti memuji Tuhan. Itu bukan alasan untuk kita tidak maju selangkah, untuk membuka mulut, mengangkat tangan, untuk datang dalam setiap ibadah dan berkata bahwa Tuhan itu baik bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Angka 7 menyatakan kesempurnaan. Apa alasan kita untuk memuji Tuhan? Satu-satunya alasan kita untuk memuji Tuhan adalah kebaikan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, alasan saya untuk memuji Tuhan adalah kebaikan Tuhan itu sendiri. Amin. Apa kebaikan Tuhan yang ditulis Daud di sini? Saya menghitung ada 15 kebaikan Tuhan yang ditulis dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kalau kita khotbah ini, maka kita butuh 15 bulan. Karena satu poinnya itu satu khotbah, saudara. Tapi dengan cepat saya lewat, ya. Dengan cepat saya lewat, saudara. Kalau saya mau jelaskan, maka kita butuh 1 tahun lebih untuk menjelaskan kebaikan Tuhan yang ditulis oleh Daud ini. Kebaikan Tuhan adalah alasan untuk kita memuji Tuhan. Kebaikan Tuhan yang pertama adalah Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Kalau Bapak Ibu ingat, hari-hari kemarin kita orang berdosa. Bahkan hari ini mungkin kita masih menjadi orang berdosa. Tapi Bapak Ibu dan saya ingat bahwa ketika kita datang memuji Tuhan, karena kebaikannya, dia mengampuni segala kesalahan. Amin. Bahkan bukan cuma mengampuni kesalahan kita. Kebaikan yang kedua adalah dia menyembuhkan segala penyakit. Hari ini kalau kita datang dengan sakit penyakit, maka ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Bukan cuma menyembuhkan penyakit saudara, tapi menyembuhkan hubungan. Bukan cuma menyembuhkan hubungan, menyembuhkan bisnismu, menyembuhkan pekerjaanmu, menyembuhkan pelayananmu, menyembuhkan semua yang Anda pikir sakit, Anda pikir tidak mungkin bangkit. Tapi ketika saudara dan saya mengerti, datang dan memuji Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kebaikan Tuhan ini dalam hidup kita. Bahkan kebaikan Tuhan yang ketiga, kalau yang pertama tadi dia mengampuni segala kesalahan kita. Yang kedua, dia menyembuhkan segala penyakit kita. Yang ketiga, dia menebus kita dari kematian. Dia menebus kita dari lubang kubur, dari kematian. Saudara dan saya tanpa Yesus, maka kita pasti mati. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena kebaikannya, dia menebus kita dari lubang kubur, dari kematian. Hari ini kalau Anda suka memuji Tuhan, maka Anda mengerti bahwa Tuhan telah menebus kita dari lubang kubur. Kita berikan waktu kepada semua jemaat yang ketika datang, maka mereka datang awal. Makanya ada praise and worship. Tujuannya cuma satu,
supaya jemaat diajarkan bagaimana mereka memuji Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini diajarkan, bahkan Bapak Ibu datang di setiap ibadah, diajarkan, datang ada penyembahan yang sampai 30 sampai 1 jam, supaya kita tahu bagaimana menyembah, mengangkat tangan, bersyukur, memuji Tuhan. Dia menebus kita dari kematian. Kebaikan yang keempat yang Tuhan nyatakan bagi kita, dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Wow, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Itu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kelima adalah dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Kerinduan kita dengan goodness, dengan kebaikannya. Dan ingat bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang selalu memberi yang terbaik kepada kita. Yang keenam adalah dia menjalankan keadilan dan hukuman bagi segala orang yang diperas. Kalau hari ini Anda merasa Anda diperas, diperlakukan tidak adil, keadilan datang dari Tuhan. Mungkin dunia, hukum mungkin tidak adil, tapi ingat Tuhan tetap adil. Ketika Bapak Ibu datang menyembah, memuji Tuhan, suka meninggikan Tuhan, maka dia menjalankan keadilan dan hukuman bagi orang, dan hukum bagi orang yang diperas. Mari yang suka memuji Tuhan semakin menyembah Tuhan, semakin memuji Tuhan, maka Anda akan lihat pembelaan Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup. Yang ketujuh, dia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Bukan cuma kepada Musa, tapi kepada saudara dan saya. Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya, menunjukkan jalan-jalannya. Pintu yang tertutup akan dibukakan. Jalan-jalan sempit, Anda akan melewatinya. Sungai yang deras, yang airnya seperti menghanyutkan. Ketika Anda melewatinya, Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang baru, sehingga Anda dan saya akan sampai di pelabuhan kesukaan. Yang kedelapan, kebaikan Tuhan, dia memperkenalkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perbuatan-perbuatan terjemahan yang lain berkata mujizatnya, penyertaannya, tuntunannya, kasih setianya kepada orang Israel, kepada orang percaya. Nah, saya percaya bahwa ketika Anda dan saya suka memuji Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya. Anda akan melihat mujizat terjadi, Anda akan melihat tuntunan Tuhan akan lebih jelas ketika Anda datang memuji Dia. Yang kesembilan, Dia adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ketika kita suka memuji Tuhan, maka kebaikan Tuhan ini akan kita terima. Kita akan dapat kasih sayang, kita akan dapat kesabaran Tuhan, berlimpah kasih setia. Berkali-kali kita buat salah, berkali-kali kita berdosa, tapi berkali-kali juga Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Dia panjang sabar, berlimpah kasih setia. Yang ke-10 adalah dia tidak selalu menuntut dan mendendam. Suamimu bisa mendendam, istrimu bisa menuntut, orang tua bisa menuntut, anak-anak bisa menendam. Tapi ingat, ketika Anda suka memuji Tuhan, maka Tuhan tidak pernah menuntut, dia tidak pernah mendendam. Ketika kita datang mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil mengampuni, menyucikan kita dari setiap kesalahan kita, dan melupakan segala kesalahan dan dosa kita. Dia tidak selalu menuntut dan tidak mendendam. Tuhan bukan manusia. Dan ingat bahwa dia adalah Bapa yang baik, yang penuh kasih. Kebaikannya ini harus kita terima. Yang ke-11, dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau Tuhan membalas kita setimpal dengan dosa kita, maka rasanya tidak ada yang selamat. Tapi karena begitu besar kasihnya kepada kita, maka dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Orang yang suka memuji Tuhan, maka dia tahu memberi yang Tuhan tidak bisa lakukan. Ingat bahwa semua Tuhan bisa kerjakan, Tuhan bisa buat. Tapi satu yang Tuhan tidak bisa lakukan adalah dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Karena itu dia menciptakan saudara dan saya untuk memuji dia. Tuhan menciptakan saudara ketika Anda memuji Tuhan. Maka sesungguhnya yang kedua adalah Anda sedang mempermalukan setan. Karena ini pekerjaan setan dulu sebelum dia jatuh dalam dosa. Masih namanya Luciel. Kemudian Lucifer. Dia menyembah Tuhan. Tapi ketika Tuhan menciptakan Adam, dan ketika saudara dan saya, kita adalah keturunan Adam, dan ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, maka kita sedang mempermalukan setan. Ketika orang percaya datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ingat, dia tidak membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Yang ke-12, kasih setianya kepada kita setinggi langit. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Kasih setianya. Kasih setia dalam bahasa Ibrani dipakai kata keset. Ya. Keset itu merendahkan diri. Keset itu jadi jembatan.
Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada kita. Itu kebaikannya. Yang ke-13 adalah dia menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Orang yang suka memuji Tuhan akan mendapatkan yang namanya goodness, kebaikan Tuhan. Akan yang mendapatkan yang namanya perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan? Kasih sayang Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu suka datang menyembah Tuhan, kerinduan menyembah Tuhan, setiap waktu, setiap saat, dalam mobil, di kantor, ketika waktu senggang, mungkin suara mungkin keluar, tapi dalam hati menyembah Tuhan, dalam mulut mungkin Anda nyanyi, memuji Tuhan, maka dia menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Kebaikan yang ke-14 adalah kasih setia dan keadilan Tuhan sampai selama-lamanya. Ingat, kasih setia Tuhan itu tidak hanya cuma 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi kasih setia dan keadilan Tuhan itu forever and ever. Selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan. Itulah kebaikan Tuhan. Dan yang ke-15 adalah dia berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Anda menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka ingat, Anda sedang menyembah penguasa alam semesta. Kurios, penguasa tunggal. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita perhatikan, dari Mazmur 103 ini, ayat 1 sampai 22, Daud mengatakan kasih setia, loving kindness. Rahmat itu dipakai kata compassion sebanyak 8 kali. Nanti lihat terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Loving kindness atau rahmat atau compassion itu sebanyak 8 kali. Dan ingat, kita tahu bahwa angka 8 menyatakan new beginning. A new beginning, permulaan yang baru. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya suka menyembah Tuhan, kita bukan cuma mendapatkan kebaikan Tuhan. Yang ditulis oleh Daud ada 15 kebaikan Tuhan yang tadi saya jelaskan. Tapi kita mendapatkan yang namanya juga kasih setia. Kita mendapatkan juga rahmat, compassion, loving kindness. Bahkan 8 kali disebutkan. Itu berarti sesuatu yang sangat amat penting. Misalnya kalau orang tua bicara sesuatu kepada kita berkali-kali, maka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Amin. Kalau guru kita menjelaskan sesuatu berkali-kali, maka itu sesuatu yang Bapak Ibu dan saya, kita sebagai murid harus memperhatikan dengan baik. Dan ketika kita ingat ketika Nuh dan keluarganya, totalnya ada 8 orang keluar dari bahtera, maka mereka memulai sesuatu yang bernama a new beginning. Mengulang kembali perintah Tuhan yang pernah diberikan Tuhan kepada Adam di Taman Eden. Apa perintah Tuhan? Beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhi bumi ini. Dimulai dengan 8 orang yang selamat dari air bah. Hidup manusia kan dimulai dari Adam dan Hawa. Ketika Tuhan, ya sumbernya kan Tuhan. Tapi hidup manusia dimulai dari situ, dari Adam dan Hawa. Awalnya mereka ingin menjadi baik di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya mereka jatuh dalam dosa dan bersembunyi semakin jauh dari Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa permulaan yang baru dari hidup manusia dimulai oleh Nuh. Ya, a new beginning dimulai oleh Nuh. Dan Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 22 menjelaskan tadi saya katakan bahwa loving kindness itu, kasih setia atau compassion, itu disebutkan sebanyak 8 kali. Dan ini menyatakan sebuah permulaan yang baru. Ketika Bapak Ibu suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka sebenarnya Tuhan sedang membawa Bapak Ibu dan saya di dalam permulaan yang baru. Jalan-jalan yang baru. Bapak Ibu akan melihat mujizat penyertaan Tuhan, hal-hal hebat, hal-hal ajaib, hal-hal mulia. Dan permulaan yang baru itu tadi saya katakan, dari hidup manusia dimulai oleh Nuh. Nuh artinya rest and peace. Ya. Bicara tentang beristirahat dalam damai, bukan mati ini ya saudara ya. Ya. Artinya setelah melewati begitu banyak dunia yang lampau yang penuh dengan kejahatan, Kejadian pasal 6 menjelaskan bahwa Tuhan menemukan bahwa Nuh salah satu yang tidak bercacat yang hidup di zamannya. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga akhirnya Tuhan menyuruh dia untuk membangun bahtera. Dia membangun bahteranya, Bapak Ibu, itu
Lama loh Bapak Ibu, kurang lebih 120 tahun. Dan hanya 8 orang yang membangunnya, bangun di gunung lagi. Pada zaman itu orang menertawakan mereka, karena logikanya orang membangun kapal itu di pinggir pantai, supaya mudah masuk ke dalam air. Tapi ini membangun di atas gunung yang tinggi. Tapi Nuh taat kepada perintah Tuhan. Panjang bahtera itu 133 meter. Wow, tingginya 13 meter, lebarnya 30 meter. 3 tingkat. Tapi tidak ada satu manusia pun yang masuk di sana. Sehingga akhirnya Tuhan memerintahkan supaya masuk semua binatang-binatang ke dalam bahtera itu. Saya percaya bahwa janji Tuhan akan permulaan yang baru dinyatakan di langit dengan sebuah pelangi. Aku tidak akan lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Jadi ketika kita lihat ada pelangi setelah hujan, itu merupakan sebuah tanda yang namanya a new beginning. Perjanjian Tuhan kepada Nuh. Dan Bapak Ibu harus ingat gini, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu menopang bumi dan segala isinya sampai hari ini. Ya. Loving kindness and compassion itu menopang bumi dan segala isinya sampai hari ini. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang mengangkat tangan memuji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu datang dalam ibadah, ketika pujian penyembahan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Anda akan mengalami a new beginning, kasih setia Tuhan. Anda akan mengalami yang namanya rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan turun atas hidupmu. Dan saya percaya bahwa sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, mari kita mulai permulaan yang baru di dalam kasih setia dan rahmat Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada diri kita sendiri seperti Daud menyerukan agar diri berfokus kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Jadi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, pujilah Tuhan. Ketika Anda memuji Tuhan, maka Anda melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Anda sedang menyanyikan tentang kebesarannya, tentang kasihnya, tentang keadilannya, tentang kemuliaannya. Dan Tuhan suka dengan itu. Mengingat pengampunannya bukan dibayangi pelanggaran kita. Dan mensyukuri kebaikannya bukan mengeluhkan kekurangan kita. Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwa. Dan saya percaya bahwa kalau hari ini, saudara dan saya datang mengingat pengampunannya, bukan dibayangi oleh pelanggaran kita. Ada banyak orang yang tertuduh dengan masa lalunya, dengan kesalahan lalunya. Dan mensyukuri kebaikannya, bukan mengeluhkan kekurangan kita. Tapi kita ubah itu menjadi sebuah pujian yang memuliakan Tuhan. Saya percaya Anda sedang membuka sorga untuk melihat intervensi ilahi, melihat karya, mujizat, penyertaan, dan kekuatan Tuhan turun atas hidupmu. Saya berdoa malam ini, Bapak, Ibu, dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang diberkati oleh Tuhan, tulis di kolom komentar, malam ini, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan.